Ya, mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur rahmat-Mu selalu baru dan segar setiap hari. Kami boleh menghirup nafas anugerah-Mu. Kami mengucap syukur. Juga untuk kesempatan malam ini kami bisa bergabung kembali dalam Zoom untuk melanjutkan Bible Study kami. Pimpinan Roh Kudus-Mu kami nantikan, dan juga berkat pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami yang belum dapat atau tidak dapat bergabung malam ini, apapun kondisi mereka, terutama yang sakit dan lemah, Tuhan kiranya menjamah dan Tuhan memberkati dan menyembuhkan. Bagi yang sedang bepergian, sedang bekerja, dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan kiranya bersama-sama juga dengan mereka. Dan kami semua yang dimungkinkan berkumpul saat ini, biarlah kami boleh ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa membuka hati dan mendengarkan firman-Mu dan memberikan tempat yang terbaik baginya. Karena itu adalah bekal bagi kami dalam perjalanan hidup kami sekarang maupun sampai di kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini dan memulai Bible Study kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan share screen dulu. Ya. Baik, saudara-saudara, kita melanjutkan topik life after death ini dengan pertemuan yang ke-9. Cukup panjang pertemuan kita karena kita membahasnya satu demi satu topik-topik yang berkaitan dengan tema ini. Life after death, what is it like? Minggu lalu, saudara-saudara, atau Kamis lalu kita sudah membahas beberapa poin-poin penting tentang apa yang kita bisa dapat dari Alkitab atau firman Tuhan, hal-hal yang paling fundamental tentang surga atau realitas surgawi itu. Sekarang kembali kita mempertanyakan, ya, kalau kita ini ngomong tentang surga, ngomong tentang heaven, sebenarnya siapa sih yang akan ada di situ? Ya. Siapakah yang akan ada di surga? Ya, kita sepanjang kehidupan kita dan kita mendengar pesan-pesan firman Tuhan, belajar dari katekisasi ataupun mendengar khotbah dan seterusnya, kita selalu diberitahu bahwa kita adalah calon penghuni kerajaan Allah itu. Nah, tetapi pertanyaan ini memang sebenarnya tidak sesederhana itu, ya. Jadi memang siapa sebenarnya yang memang layak untuk surga itu, ya. Kalau kita bilang ya orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus, mungkin kita akan mempertanyakan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas daripada itu. Nanti kita akan bisa bicarakan. Tapi sekarang kita kembali kepada prinsipnya, who will be in heaven, actually. Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengulang kembali atau mengingatkan kita kembali kepada piramid yang tempo hari pernah saya jelaskan untuk menuju kebenaran tentang realitas surga itu. Ya. Anda tentu masih ingat piramid ini, ya, yang puncaknya adalah pada gospel, Injil tentang Yesus Kristus yang bangkit.
Dia yang berkata, I am the way, the truth, and the life. I am the resurrection. I am the life. Dia adalah the great I am. Yang di dalam Alkitab selalu menggambarkan Allah sendiri. Jadi Allah yang menyatakan dirinya kepada kita, itulah wujudnya Yesus Kristus. Dan itulah yang dikabarkan oleh Injil Yesus Kristus yang bangkit. Mengapa ini penting? Karena dia satu-satunya pihak yang berasal dari surga, datang ke dunia, dan kemudian mati, masuk ke dalam kerajaan maut, tetapi dia bangkit kembali, dan akhirnya dia naik kembali ke sorga. Dan dia yang berkata, aku akan datang untuk membawa kamu ke sana, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Semua yang dikatakannya dikatakan dengan sangat mantap. Semua yang diucapkan Yesus diucapkan dengan penuh wibawa. Sebab dia memang dari sana. Dia tidak cuma mengira-ngira atau cuma berharap-harap, semoga-semoga, tetapi memang pasti, sebab dia memang adalah raja kerajaan sorga itu sendiri. Nah, itulah dasar dari kekuatan kita percaya kepada realitas surgawi. Sebab yang dari surga itu sendiri yang mengatakan kepada kita. Nah, tentu saja dengan begitu kita tahu di surga ada siapa. Kalau ditanya who will be in heaven, siapa yang ada di sana? Yang ada di sana yang pasti adalah the center of heaven itu, yaitulah Yesus Kristus. Yesus itu ada di situ dan dia menjadi pusat, menjadi center dari surga itu sendiri. Tetapi kita tahu Yesus tidak sendirian. Tentu ada makhluk-makhluk surgawi di sana. Kita tahu ada banyak makhluk surgawi, malaikat namanya. Tetapi kita juga tahu bahwa Yesus itu mengundang begitu banyak orang untuk datang ke situ. Yang dalam bahasa Alkitab, perumpamaan-perumpamaan Alkitab sering diumpamakan sebagai undangan pesta. Tuhan Yesus itu mau sebanyak mungkin orang ada bersama-sama dengan dia di situ. Misalnya di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang perjamuan kawin di Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Di ayat yang terakhir, ayat 14, disimpulkan dari perumpamaan itu, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Karena memang ternyata tidak semua yang dipanggil itu mau datang. Bahkan dari yang datang pun itu masih harus dieliminasi dengan satu persyaratan. Persyaratan bagi undangan yang terpilih itu adalah dia mengenakan pakaian pesta yang disediakan. Bukan pakaian pesta yang harus dibeli sendiri, tetapi pakaian pesta yang disediakan di situ. Apakah orang itu mau mengenakannya, itu yang menentukan dia itu
masuk dalam perjamuan kawin atau undangan pesta tersebut. Nah, pertanyaan kita tentu saja kalau dihubungkan dengan surga, siapa yang ada di dalam surga, yang berhak untuk masuk dalam perjamuan surgawi itu? Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan dalam perumpamaan itu dengan pakaian pesta, bukan? Sebab kalau memang persyaratannya adalah mengenakan pakaian pesta, apa itu maksudnya? Apa yang dimaksud dengan pakaian pesta tersebut? Saudara sekalian, kalau kita membaca Roma 8 ayat 1, di situ tertera begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada di dalam Kristus Yesus. Lalu Galatia 3 ayat 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Perhatikan kata di dalam Kristus yang setara dengan mengenakan Kristus. Gambarannya adalah dijubahi oleh Kristus. Kristus menjadi pakaiannya. Kristus menjadi busananya. Kristus membungkusnya seperti busana. Oleh sebab itu disebut mengenakan Kristus. Nah, pengertian itulah yang ada di dalam konsep Alkitab tentang di dalam Kristus. Oleh karena itu, sebenarnya pengertian pakaian pesta itu adalah kalau orang mengenakan Kristus. Kalau orang balut di dalam Kristus. Itu artinya bahwa dia mengenakan pakaian pesta dan dia layak untuk masuk dalam kerajaan surga atau perjamuan kawin yang disebut dalam perumpamaan tadi. Kuncinya adalah di dalam Kristus atau mengenakan Kristus. Pendeta Scott McKnight mengatakan begini, "We don't have to do anything to get into heaven. We don't have to practice a lot of religious rituals or live up to a long list of demands or accomplish a bunch of good deeds. We simply have to look to Jesus, turn to him, believe in him, and let his life, death, and resurrection be our life, death, and resurrection." The question we need to ask is, are you in Christ? Itu yang dikemukakan oleh Scott McKnight dengan sangat baik menggambarkan tentang kabar baik dari Alkitab, yaitu bahwa surga, kalau istilahnya pendeta Greg Laurie, itu bukan tempatnya holy people, tapi surga itu tempatnya forgiven people. Orang-orang yang telah diampuni karena ia mengenakan Kristus. Surga tidak menuntut kita melakukan banyak hal
sebagai persyaratannya. Persyaratannya cuma satu, yaitu jubah Kristus. Atau kita di dalam Kristus. Kita itu dibungkus dengan kuasa salib Kristus. Kita dibalut dengan anugerah penebusan Kristus. Redemption of Christ. Itu yang menjadi kunci bahwa kita itu layak berada di dalam kerajaan surga. Jadi, heaven is for Jesus and his people. Kata pendeta Scott McKnight, dia menggunakan istilah itu. Heaven is for Jesus and his people. Tentu saja pengertian his people ini adalah pengertian umat yang dianggap umat oleh Kristus. Kita tidak boleh hanya mengatakan, oh itu orang Kristen. Belum tentu. Ya. Orang Kristen yang tidak dikenal oleh Kristus juga ada. Ya. Oleh sebab itu, yang penting adalah dia dikenal oleh Kristus dan diakui sebagai his people. Heaven is for Jesus and his people. Nah, kemudian kita melanjutkan dengan pertanyaan berikut. Will there be rewards in heaven? Apakah ada upah di sorga? Kita di antara orang-orang Kristen kadang-kadang suka bergurau ya. Kalau ada orang teman berbuat sebuah kebaikan, lalu kita mengatakan upahmu besar di sorga. Apakah memang benar itu? Ya. Atau kadang-kadang memang ada nyanyian dulu zaman kuno gitu ya, yang bunyinya tentang upahmu besar di sorga. Ya. Apakah benar memang sorga itu mengandung upah? Atau orang yang masuk ke dalam sorga itu karena mendapat rewards di situ? Atau pertanyaan lebih praktikal adalah, will everyone be equal in heaven? Or will some Christians be more rewarded than others? Orang-orang yang berada di dalam surga, his people itu setara enggak di sana? Atau satu sama lain reward-nya enggak sama? Dulu sekali waktu saya remaja, ada seorang pendeta tua, senior sekali, yang punya keyakinan bahwa kalau di sorga, dia itu dapat rumah yang besar, yang mansion, gitu. Ya. Karena dia pendeta, karena dia pelayan Tuhan, jadi dia di sana rumahnya lebih besar daripada rumah orang-orang Kristen biasa. Dia dapatnya mansion, dia meyakini seperti itu. Terus ada juga orang yang mengajarkan kalau orang yang bertobat, barusan dia bertobat, sudah tua umurnya, baru bertobat, jadi nggak sempat melayani banyak macam-macam, nanti di sorga dia cuma jadi penjaga pintu gerbang saja. Ya. Jadi tempatnya beda, lain dengan yang sudah puluhan tahun jadi majelis gereja misalnya. Itu tempat tinggalnya beda. Ada yang punya rumah villa, ada yang tinggalnya nanti cuma di
di halaman depan, gitu ya. Jadi pemikiran orang bahwa ada kelas-kelas itu, ya, itu masih banyak, saudara. Ya. Bukan hanya dulu, tetapi juga menurut saya sekarang pun masih ada orang-orang yang menganggap bahwa di sorga itu ada gradasi kelas-kelas orang-orang yang mendapat upah yang berbeda-beda di sana. Saya tidak tahu bagaimana pendapat Anda, ya. Tetapi di antara para teolog, di antara para pendeta, di antara aliran-aliran dalam kekristenan, masih banyak variasi perbedaan pendapat tentang hal ini. Ada yang sangat mempercayai bahwa ada upah di sorga itu yang menanti untuk orang-orang yang di dalam dunia ini melakukan ini, melakukan itu, yang lebih dibanding yang lain. Sehingga upahnya memang lain. Nah, terus terang, saya sebagai pendeta, sebagai teolog, saya termasuk yang sangat terganggu dengan gagasan ini. Saya termasuk yang sangat terganggu dengan pemikiran bahwa ada bermacam-macam tingkatan orang Kristen berdasarkan upahnya, berdasarkan apa yang dilakukannya di dunia ini, pelayanan apa yang dilakukannya di dunia ini, membuat dia punya upah yang berbeda dengan yang lain. Pengajaran atau gagasan seperti ini menurut saya sangat meragukan pengajaran yang sangat fundamental di dalam iman Kristen sendiri, yaitu tentang anugerah Tuhan. Kita ini diselamatkan karena anugerah Tuhan semata. Tidak satu pun dari diri kita yang membuat kita layak mendapat tempat di surga. Tidak ada satu pun dari diri kita yang mempunyai nilai kredit untuk surga. Kita itu masuk ke surga bukan karena kredit yang kita bangun di dunia ini. Kita ada di sana karena Kristus membayar hutang kita yang tidak pernah bisa kita bayar dengan kekuatan kita sendiri. Hutang dosa kita terlalu banyak, terlalu besar untuk itu. Oleh sebab itu, Kristus membayarnya lunas di atas kayu salib. Dan hanya karena itulah kita ini mendapatkan hak sebagai anak-anak kerajaan sorga. Dan itu sesuatu yang sangat fundamental. Semua berita Alkitab akan menuju ke sana. Semua pengajaran iman Kristen yang punya fondasi biblical itu akan menuju ke sana. Bahwa kita ini diselamatkan bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Kristus lakukan untuk kita. Nah, prinsip ini menurut saya harus dijaga kebenarannya dengan konsisten. Jangan sesudah kita menerima bahwa kita ini diselamatkan karena iman, lalu sesudah itu masih dibedakan lagi. Ada upah-upah lain-lain yang ditentukan oleh apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu namanya menghancurkan sendiri prinsip dari anugerah Allah tadi.
Itu sebabnya saya katakan, saya termasuk yang sangat terganggu dengan ide tentang upah itu. Sekalipun kata reward itu bukannya tidak ada sama sekali di Alkitab. Ada, tetapi selain itu tidak banyak kalau dibanding tentang anugerah, tetapi juga pengertian upah di situ harus kita lihat di dalam artinya yang sebenarnya. Jangan ditafsirkan sebagai upah yang melawan pengertian anugerah Tuhan. Nah, salah satu kata kunci penting yang berkaitan dengan pemahaman ini adalah yang disebut sebagai mahkota. Orang-orang yang berpandangan ada upah di sorga itu memandang bahwa akan ada mahkota yang diberikan untuk orang-orang tertentu. Dia dapat mahkota. Itu sebabnya dipercayai seperti itu. Ada upah istimewa, ada mahkotanya. Baiklah, kita membahas 3 macam mahkota di dalam Alkitab. Yang pertama, saudara, itu yang disebut dengan istilah mahkota kehidupan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kemudian jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, Wahyu 2 ayat 10. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Jadi ada satu pengertian yang disebut mahkota kehidupan. Yang kedua, Alkitab mengenal kata mahkota kebenaran. Di dalam kitab Wahyu, dalam kitab surat 2 Timotius, Paulus mengatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Korintus 4 ayat 7 dan ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang kedua adalah mahkota kebenaran. Dan disebutkan di situ juga bahwa itu bukan hanya untuk Paulus. Paulus berkata, tetapi pada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dan yang ketiga, yaitu 1 Petrus 5 ayat 4, yang mengatakan mahkota kemuliaan. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kata kamu di sini itu dipakai kata jamak, bukan cuma satu. Karena kaitannya dengan Gembala Agung, yaitu Yesus. Maka kita ini domba-domba Yesus. Dan kita mendapat yang disebut mahkota kemuliaan. Jadi Anda perhatikan, ketiga mahkota tersebut bukan hanya bagi orang-orang tertentu. Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa mahkota itu diberikan kepada orang-orang tertentu sebagai upahnya yang lain dibanding orang lain. Tetapi itu sebagai sebuah hadiah. Ya.
melainkan itu diberikan bagi semua atau barang siapa yang ada di dalam Kristus. Baik itu mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Itu tidak pernah dijelaskan sebagai sesuatu yang eksklusif milik orang-orang tertentu, tetapi lebih merupakan sesuatu yang menjadi hak orang-orang yang ada di dalam Kristus. Metafora, ya, apapun mahkota ini sebuah bahasa metafora. Metafora mahkota itu bukan bermaksud untuk menjelaskan pembedaan kelas di antara para penghuni sorga. Seolah-olah ada pembedaan kelas di sorga lagi. Bukan. Melainkan metafora mahkota ini menjadi sebuah bahasa untuk menjelaskan bagaimanakah atau seperti apakah sorga itu. Jadi dia bukan bahasa untuk membedakan orang-orang Kristen itu di sorga. Ada yang kelasnya cuma prajurit, ada yang kelasnya itu jenderal, ada yang kelasnya raja yang dapat mahkota. Enggak. Ya. Bukan itu maksudnya. Tetapi itu lebih merupakan sebuah bahasa untuk menjelaskan, metafor untuk menjelaskan surga itu seperti apa. Saya akan teruskan. Maksudnya apa itu? Kembali, saudara, saya mengulang apa yang pernah saya katakan dulu, bahwa kalau kita kembali kepada Alkitab, Alkitab itu menjelaskan surga tidak banyak, ya, seperti yang kita sudah sadari. Realitas surgawi itu terlalu luas, terlalu dalam, terlalu amazing untuk dijelaskan. Kita nggak mampu memahaminya, tetapi Alkitab tetap berusaha untuk menjelaskan kepada kita barang sedikit. Nah, cara Alkitab menjelaskan, seperti saya katakan, ada dua cara, yaitu dengan cara negasi, menggambarkan apa yang tidak ada di situ. Jadi kita diberitahu sorga itu seperti apa. Oh, di sorga itu tidak ada ini, ya. Tidak ada yang ini. Itulah gambaran tentang sorga. Di sorga tidak ada air mata. Itulah gambaran tentang sorga. Jadi dijelaskan apa yang tidak ada. Yang kedua, dipakai bahasa metaforis, yaitu meminjam istilah-istilah tertentu untuk dibandingkan kira-kira begini loh surga itu. Ya. Kira-kira seperti apa? Surga itu seperti rumah. Rumah yang indah. Itu rumah Bapa. Itu metafor. Surga itu seperti perjamuan, pesta sukacita yang paling besar. Itu adalah metafora. Jadi dua pendekatan atau dua bahasa atau dua media itu yang selalu dipakai oleh Alkitab untuk menjelaskan tentang surga. Nah, mahkota itu adalah bahasa untuk menyampaikan ini yang kebetulan merupakan penggabungan dari kedua media atau cara tadi. Jadi mahkota satu sisi merupakan sebuah metafora yang memberi pembandingan kira-kira seperti apa surga itu. Tetapi sekaligus dia menjelaskan apa yang tidak ada lagi di sorga. Jadi mahkota ini merupakan kombinasi. Dia menjelaskan yang tidak ada
sekaligus dia sebuah metafora. Di satu sisi, mahkota itu menjelaskan betapa dahsyatnya hadiah yang diberikan oleh Allah, sumber segala anugerah, kepada anak-anaknya. Mahkota itu mau menjelaskan betapa yang diberikan Tuhan itu hadiah yang luar biasa, yang tidak pernah kita bayangkan. Dibayangkan sebagai pemberian mahkota. Dia menggambarkan justru hadiah yang diberikan oleh Allah. Jadi mahkota ini bukan gambaran sebuah upah, tetapi justru sebuah hadiah. Nah, yang berikutnya, di sisi lain, masing-masing mahkota yang 3 tadi itu menjelaskan tentang apa yang tidak ada lagi di sorga, yaitu kematian, dosa, dan kekalahan. Tidak ada lagi. Kematian, dosa, dan kekalahan atau kehinaan sudah enggak ada lagi. Itu sebabnya digunakan 3 istilah mahkota. Mahkota kehidupan itu hendak mengatakan bahwa di surga kematian tidak ada lagi. No more death. Kita sudah mendapat hadiah mahkota kehidupan. Mahkota kebenaran itu mau mengatakan bahwa di sorga dosa sudah tidak ada lagi. Jadi kalau di dalam mahkota kehidupan itu dijelaskan bahwa kematian itu tidak ada lagi, maka semua unsur yang berkaitan dengan itu tidak ada. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketuaan, tidak ada kanker, tidak ada ratap tangis, tidak ada pembunuhan, tidak ada kecelakaan, tidak ada perang, tidak ada terorisme, tidak ada kamar mayat, tidak ada kuburan, dan tidak ada tangisan. Kematian tidak ada lagi. Selanjutnya juga mahkota kebenaran itu mengatakan bahwa dosa tidak ada lagi. Di situ, di sorga, tidak ada lagi dosa. Gosip tidak ada lagi, fitnah tidak ada lagi, dusta tidak ada lagi, iri hati tidak ada lagi, pengkhianatan tidak ada lagi, perkelahian, perceraian, niat jahat, kata-kata makian, kecurangan, dan seterusnya. Tidak ada lagi. Itu sebabnya digambarkan sebagai kita diberi mahkota kebenaran. Yang berikutnya adalah mahkota kemuliaan. Itu mau menggambarkan bahwa di surga tidak ada lagi yang namanya kekalahan. Tidak ada orang yang tidak dihargai atau dikalahkan dibanding yang lain. Semua berharga. Semua kepadanya diberikan penghargaan. Semua mendapat hadiah. Semua mendapat pujian dan penghargaan dari Tuhan. Mendapat mahkota kemuliaan. Itu berarti kekecewaan tidak ada. Keputusasaan tidak ada,
amarah dan dendam tidak ada, rasa bersalah tidak ada, rasa minder tidak ada, persaingan yang tidak sehat dan saling menyikut dan mengalahkan tidak ada lagi. Itulah gambaran tentang surga yang ingin disampaikan melalui metafor mahkota. Tidak ada kematian, tidak ada dosa, dan tidak ada kekalahan lagi. Dan semua orang dihargai sama. Dan itulah pengertian yang penting. Oleh karena apa? Karena semua itu hadiah. Yang diberikan oleh Tuhan itu adalah abundance. Yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kelimpahan. The abundance of grace. Anugerah Tuhan yang berkelimpahan. Dan itu sebabnya disebutkan di situ sebagai mahkota. Hadiah yang begitu dahsyat dan mulia. Yang tidak pernah dibayangkan. Dan yang paling penting, konsep sorga itu harus jelas, saudara-saudara. Ya. Di sorga, segala pengertian upah atau reward itu tenggelam di dalam limpahan kemuliaan anugerah Allah. Sebab di sorga, fokusnya, senternya, itu tertuju pada Tuhan Yesus. Bukan kita. Konsep ini sangat penting. Jadi jangan membawa konsep kita di dunia ini di sorga nanti. Ya minta maaf, saya kalau harus mengatakan seperti yang dikatakan oleh pendeta yang tadi saya dengar pada waktu saya kecil. Dia itu mendapatkan rumah yang lebih besar daripada orang-orang lain yang bukan pendeta. Ya, konsep itu menurut saya adalah konsep dunia ini. Orang mau dirinya lebih daripada yang lain. Saya mendapat lebih daripada kamu, daripada orang lain. Ini konsep egoisme dunia. Ya, dan itu tidak ada di sorga. Sebab di sorga tidak ada egoisme. Di sorga yang ada adalah teosentrisme. Di sorga yang ada itu adalah senternya Kristus. Yang paling penting semua itu tertuju pada kemuliaan Kristus. Manusia sudah tidak berpikir lagi ingin cemburu satu dengan yang lain, mau lebih hebat daripada yang lain. Tidak ada, itu pikiran kita di sini. Ya, jangan dibawa. Sebab di sorga itu beda. Ya, konsepsinya adalah benar-benar murni teosentris. Kristosentris. Pusatnya Kristus. Semua apa yang ada pada kita tenggelam di dalam kemuliaan Kristus. Oleh karena itu perhatikan apa yang ditulis di kitab Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Perhatikan kata mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu.
even mahkota yang dipunyai umat Tuhan di surga, ketika berhadapan dengan raja di atas segala raja, mahkota itu dilemparkan dalam ketersungkuran di hadapan Allah. Itu yang tadi saya katakan. Semua kemuliaan kita, semua yang kita pikir itu reward manusia, hilang di hadapan kemuliaan Tuhan, di hadapan anugerah Tuhan, semua ditelan, habis, tenggelam di dalam kemuliaan Tuhan. Tidak ada kemuliaan manusia setitik pun di situ. Oleh karena itu, anjuran saya adalah jangan pernah berpikir tentang orang akan mendapat upah lagi di sorga. Kita ini diselamatkan Tuhan itu sudah dengan abundance of grace yang tidak terukur. Mau minta upah apa lagi? Oleh sebab itu, jangan berpikir tentang upah lagi. Dalam pengertian itu, sepertinya kita masih bisa membangun kredit kita, dapat sesuatu yang nanti di-redeem di surga. Kita tidak nge-redeem apa-apa, wong kita tidak punya apa-apa kok. Ya. Yang meredeem itu Kristus. Dia sudah melakukan total redemption for us. Anda dan saya berada di surga bukan karena kredit kita. Kita tidak punya hak untuk meredeem apa-apa di sana. Kita ada di sana karena apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu redemption for us. Oleh sebab itu kitab Wahyu tadi menggambarkan, memang betul kita semua menerima kemuliaan, mahkota kemuliaan, kebenaran, dan kehidupan. Tapi ketika itu berhadapan dengan Allah, mahkota itu pun dilemparkan dalam ketersungkuran menyembah Tuhan. Itu gambaran yang sangat menarik dari kitab Wahyu yang sangat penting sekali kita perhatikan. Oleh karena itu, saudara, seorang yang namanya peneliti Perjanjian Baru, Craig Blomberg ini menulis artikel dan buku-buku banyak tentang surga, tetapi juga khususnya dia meneliti di dalam Alkitab kata-kata upah, reward yang dipakai di dalam Alkitab dengan sangat teliti. Ya, saya cuma mau memetik kesimpulannya dia. Dia berkata begini, I do not believe there is a single New Testament text that, when correctly interpreted, supports the notion that believers will be distinguished one from another for all eternity on the basis of their works as Christians. Orang ini orang yang sangat teliti mendalam mengupas semua kata-kata yang ada di dalam Alkitab mengenai upah. Dan dia berkesimpulan, kalau kita melakukan interpretasi penafsiran yang benar, tidak satu pun kata itu, kata upah itu di dalam Perjanjian Baru yang mendukung gagasan bahwa orang-orang Kristen akan dibedakan satu sama lain berdasarkan apa yang dilakukannya di dunia ini. Tidak. Karena kita semua itu ada di sana karena apa yang dilakukan oleh Kristus, bukan karena apa yang kita lakukan. Seperti yang tadi saya katakan, contohnya misalnya adalah tentang istilah mahkota itu sendiri, jangan diartikan sebagai pengertian upah. Mahkota itu
justru sebuah limpahan hadiah. Oleh karena itu, saudara, saya cuma akan mengutip satu ayat di dalam Alkitab yang merupakan perumpamaan Tuhan Yesus dalam sebuah bentuk cerita yang ingin menjelaskan sesuatu tentu saja. Ya. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, ini sebuah gambaran perumpamaan. Ya. Secara singkat saja kita bisa mendapatkan sense-nya di situ, ya, bahwa sebenarnya konsep tentang kemurahan hati Tuhan itulah yang menjadi kata kunci di sini. Ya. Tuhan itu Tuhan yang bermurah hati, dan Dia memberikan kepada manusia itu berawal dan berangkat dari kemurahan hatinya. Itu konsep yang paling penting yang ingin diungkapkan di sini. Bukan tentang upah, justru pengertian upah di sini dikaburkan dengan konsep yang baru yang disebut sebagai kemurahan hati, mercy, atau juga boleh dibilang grace, anugerah Tuhan. Tuhan tidak melakukan pembedaan sama seperti tuan ini. Ya, karena pada dasarnya semua itu diberi. Bahkan yang kerja pagi pun sebetulnya nganggur. Semua tadi itu nganggur. Tetapi orang itu berbaik hati, diberi pekerjaan dan diberi upah yang pantas. Dan semua diberi sama. Dan memang konsepnya adalah itu. Konsepnya adalah bahwa orang ini adalah orang tuan yang baik, yang mencari orang yang tadinya nggak punya kerjaan apa-apa, mereka itu diberi, dan mereka itu dianugerahi, dan semua diberi sama. Dan dalam konteks anugerah dan kemurahan hati Tuhan, tidak ada cemburu, tidak ada iri hati, tidak ada membanding-bandingkan. Sebab semua dilimpahi dengan kesempatan dan anugerah yang sama pada dasarnya. Jadi sebetulnya ini konsep yang sangat penting untuk menjelaskan tentang reward
yang tadi kita bayangkan. Jadi dalam iman Kristen, kita harus hati-hati dengan kata reward itu. Karena pengertian reward justru di dalam Alkitab tidak sama dengan pengertian kita yang kita bayangkan bahwa itu ditentukan oleh kita. Tetapi pengertian di dalam Alkitab yang jauh lebih penting adalah pengertian bahwa kita ini semua menerima kemurahan hati atau mercy dari Tuhan. Dan dalam menerima mercy dari Tuhan, tidak perlu ada iri hati, karena memang tidak ada, tidak berlaku lagi. Ya, di sorga yang menjadi pusat adalah Tuhan di dalam segala kemuliaan dan kemurahhatian dirinya. Saya menutup dengan mengatakan begini, di surga sudah tidak ada lagi urusan iri-irian, amarah, cemburu, siapa lebih unggul, siapa mendapat lebih dibanding yang lain, dan seterusnya. Di surga, semuanya terpusat pada kasih dan kemurahan hati Allah. Anugerahnya yang ajaib. Oleh karena itu segala hormat, puji, dan sembah hanya tertuju pada Tuhan yang penuh dengan anugerah itu. Itulah suasana surga dalam pengertian yang biblical yang Alkitab ingin sampaikan kepada kita, saudara-saudara. Ya, untuk sementara ini itu poin-poin yang ingin saya seberangkan dalam konteks percakapan life after death ini. Tentu saya sadari masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan bisa muncul sekitar topik ini. Semoga minggu depan atau Kamis depan kita menjawab beberapa dari pertanyaan-pertanyaan itu juga. Ya. Baik, saya sudah stop sharing dan saya stop sekarang